Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Agus Anissa 2. Afizah bin Hamzah 3. Nur Mulia Astuti 4. Widya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 5 yang membahas pendekatan, strategi, metode dan teknik pengajaran yang ditetapkan sebagai scaffolding pada SPD pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Tugas ruang kolaborasi ini, mahasiswa diminta mendiskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada SPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? 2. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada SPD pada peserta didik? 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada SPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? 4. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada SPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Soal pertama, bagaimana pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut Anissa, motivasi belajar, dukungan pada ZPD meningkatkan motivasi siswa. Menurut Afizah, peningkatan pemahaman konsep, scaffolding memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Kemudian menurut Astuti, personalisasi pembelajaran mengakui perbedaan siswa memungkinkan pembelajaran yang inklusif. Sedangkan menurut Widya, meningkatkan kemandirian, dukungan pada ZPD membantu siswa mengembangkan kemandiriannya. Selanjutnya, soal kedua, bagaimana pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan scaffolding pada SPD? Pertama, menurut Anissa, keterampilan adaptasi. Guru yang siap mengajar dengan memperhatikan ZPD telah siap mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut Afizah, fokus pada pembelajaran aktif. Kesiapan ini menekankan fokus pada pembelajaran aktif, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian menurut Astuti, keterlibatan siswa yang maksimal memungkinkan guru siap menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan maksimal siswa. Sedangkan menurut Widya, penggunaan evaluasi yang diferensial, guru yang siap mengajar dengan ZPD mampu menggunakan evaluasi diferensial untuk membantu kemajuan siswa secara individual. Kemudian soal ketiga, persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Persamaan semua pandangan menekankan pentingnya scaffolding pada ZPD dalam meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran siswa. Perbedaan setiap pandangan menyoroti aspek yang berbeda dari pembelajaran yang didukung oleh ZPD. Mulai dari motivasi belajar, pemahaman konsep, personalisasi pembelajaran, hingga pengembangan kemandirian. Keempat pandangan menekankan manfaat scaffolding pada ZPD dari sudut pandang yang berbeda. Berikutnya soalnya keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki. Persamaan semua pendapat menekankan pada persiapan guru dalam mengajar dengan memperhatikan zona proksimal pembelajaran, ZPD, dan kebutuhan individual siswa. Perbedaan menyoroti keterampilan adaptasi guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan ZPD siswa. Fokus pada pembelajaran aktif, dengan guru berperan sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa. Penggunaan evaluasi oleh guru untuk membantu kemajuan siswa secara individual. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Jika terdapat salah kata, kami memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.